Sejak berabad-abad dahulu, agama dan sains memang sudah berbeda. Keduanya melibatkan aspek kehidupan yang rumit seperti alam, sejarah, filsafat, dan teologi. Baik sains maupun agama adalah usaha sosial dan budaya yang kompleks yang dapat bervariasi di berbagai budaya dan berubah seiring waktu. Sebagian besar inovasi ilmiah dan teknis hingga revolusi ilmiah dicapai oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh tradisi keagamaan. Peristiwa-peristiwa di Eropa seperti peristiwa Galileo pada awal abad ke-17, yang dikaitkan dengan revolusi ilmiah dan abad pencerahan, menyebabkan para sarjana seperti John William Draper mengajukan, yang terjadi sekitar tahun 1874, tesis konflik, yang menyatakan bahwa agama dan sains telah berkonflik secara metodologis, faktual, dan politis sepanjang sejarah. Beberapa filsuf dan ilmuwan kontemporer, seperti Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Peter Atkins, dan Donald Prothero, menganut tesis ini. Namun, pandangan seperti itu sudah lama tidak dianut oleh para sejarawan sains. Itu dikarenakan perspektif masing-masing tokoh atau orang-orang ternama di dalamnya, ngaps. Banyak tokoh, apalagi tokoh-tokoh sains, merasakan ketidakcocokan ilmu pengetahuan alam yang dipadu-padankan dengan agama. Menurut mereka, agama tunggal logis dan ngandelin perasaan aja yang gak dilandaskan oleh asas-asas yang berlaku. Bahkan Richard Dawkins, seorang pakar biolog revolusioner dan penulis asal Britania Raya, pernah bilang gini, sains tidak hanya merusak agama juga merusak sains. Agama mengajarkan orang untuk merasa puas dengan penjelasan-penjelasan yang remeh dan supernatural, serta membutakan mereka terhadap penjelasan-penjelasan nyata yang menakjubkan yang ada dalam jangkauan kita. Agama mengajarkan mereka untuk menerima otoritas, wahyu, dan iman alih-alih selalu bersikeras pada bukti. Selain itu, Stephen Hawking, seorang fisikawan hebat aja nih, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap keberadaan Tuhan. Ya, yang jelas karena memang agama dan sains memiliki akar penyusun yang berbeda. Dalam sains, kita diajarkan berpikir rasional, logis dan memperhatikan ketidakpastian. Sedangkan dalam agama kita dijanjikan dengan surga di mana jika kita rajin ibadah, berbuat baik, dan mengikuti perintah agama diberikan jaminan masuk surga. Tak hanya, ngaps, agama umumnya mengajarkan cinta kasih sehingga membentuk umat atau jemaat yang kolektif. Sangat kontras dengan sains yang penuh intrik karena mereka dipusingkan dengan ketidakpastian entah penelitian, observasi dan sebagai macamnya. Extra omnes. Menurut Kompasiana, terlepas dari banyaknya pertentangan antara sains dan agama, sebenarnya ilmu pengetahuan pun tidak dapat dipisahkan dari agama. Al-Quran sebagai sumber rujukan utama bagi umat Islam dan segala pengembangan pengetahuan, merupakan inspirasi utama pandangan orang Islam tentang adanya keterpaduan ilmu pengetahuan dan agama. Al-Quran dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, mendorong seluruh manusia untuk menggunakan akal pikirannya serta menambah ilmu pengetahuan sebisa mungkin dengan cara menjadikan observasi atas alam semesta ini sebagai alat untuk mempercayai setiap teori ilmiah baru. Namun dengan demikian itu, Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Karena membicarakan pandangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan bukan dilihat dari banyaknya atau ada tidaknya teori-teori ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, melainkan dilihat dari adakah ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan berbagai teori ilmiah serta dorongan, spirit, arahan, bimbingan, dan pedoman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jika ditilik sejarahnya, sebenarnya kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang menimbulkan masa Renaissance, kebangkitan ilmu, itu sesungguhnya mendapat semangat dan inspirasi dari ajaran Islam tentang penggunaan akal, perintah melakukan penelitian, pemahaman rasionalitas melalui kajian terhadap hukum-hukum Tuhan yang ada di alam jagat raya, perintah mengobservasi dan mengembangkan ilmu sepanjang hayat dalam rangka melakukan pendekatan diri dengan Tuhan. Namun, ketika ilmu-ilmu yang berasal dari Islam tersebut masuk ke Barat,
Mereka tinggalkan aspek spiritual dan moralnya, dan yang mereka ambil hanya wilayah propannya saja.